Shalom, perkenalkan nama saya Marta Christina Marcelina Daniel, NIM 2120115. Perkenalkan, nama saya Christian Vijendra Malai, NIM 2020107. Di video ini kami akan menjawab soal kasus UTS Manajemen Jaringan. Di sini ada 5 buah soal. Untuk yang pertama, jadi ada setiap perangkat jaringan yaitu router dan switch yang sudah dikonfigurasi IP address dengan konfigurasinya masing-masing. Kemudian kita akan menggunakan laptop admin untuk melakukan konfigurasi perangkat secara remote menggunakan IP address dari masing-masing perangkat dengan menggunakan password telnetnya admin dan password untuk masuk ke mode privilege-nya adalah Uncriswina. Kemudian merubah hostname setiap perangkat menggunakan nama yang ada pada masing-masing perangkat jaringan. Kemudian mengaktifkan SSH pada setiap line VTY0 di perangkat jaringan dengan menggunakan aturan username-nya adalah admin, password-nya admin, modulus RSA-nya 2048, IP domain name-nya Uncriswina dan SSH version-nya 2. Kemudian memberikan IP address, subnet mask, dan default gateway yang sesuai untuk setiap PC dan memastikan bahwa setiap PC mendapatkan balasan ping dari PC lainnya. Kita akan langsung masuk pada PC yang pertama, kemudian desktop, lalu IP configuration, lalu mengisi IP address-nya yaitu 192.168.10.1. Untuk subnet mask-nya akan terisi secara otomatis, jadi kita akan lanjutkan ke PC yang kedua dengan langkah yang sama. IP address-nya adalah 192.168.20.1. Kemudian kita lanjutkan dengan PC yang ketiga. IP address-nya 192.168.30.1 dan dilanjutkan dengan PC yang keempat atau PC terakhir dengan IP address 192.168.40.1. Setelah itu kita masuk ke laptop admin, ke desktop, lalu ke command prompt. Di sini kita akan merubah hostname dari masing-masing perangkat sesuai dengan yang tertera di perangkat dan juga melakukan konfigurasi perangkat secara remote. Ketikkan telnet dan IP tujuannya yaitu 192.10.254. Lalu masukkan passwordnya yaitu admin, lalu enable, lalu masukkan password Uncriswina, lalu configure terminal agar kita bisa sampai ke mode global config untuk melakukan hostname. Lalu untuk mengubah namanya kita menggunakan perintah hostname R1 karena kita akan mengubah nama routernya menjadi R1. Lalu setelah itu isi IP domain name yaitu Uncriswina, IP domain name Uncriswina. Dilanjutkan dengan perintah crypto key generate RSA. Lalu masukkan jumlah modulus yang terbesar yaitu 2048. Dilanjutkan dengan enable password admin. Lalu masukkan username-nya admin dan passwordnya juga admin.
Lalu masukkan IP SSH version 2. Lalu masuk ke line VTY 0. Lalu transport input SSH. Lalu kita login. Kita sudah berhasil merubah nama routernya menjadi R1 dan berhasil mengkonfigurasi perangkat secara remote menggunakan IP address. Kita akan melanjutkan ke switch. Untuk itu kita harus kembali ke mode user, jadi kita exit sebanyak 3 kali. Kemudian langkahnya masih sama seperti yang awal, jadi kita ketikkan telnet dan IP tujuannya yaitu 192.168.10.253. Lalu kita isi passwordnya yaitu admin, lalu enable, lalu isi password uncriswina, kemudian configure terminal, lalu hostname SWA karena kita akan merubah nama switchnya menjadi SWA, jadi menggunakan perintah hostname SWA. Kemudian INT VLAN 1, lalu IP domain name uncriswina, lalu lanjutkan dengan crypto key generate RSA. Dilanjutkan dengan mengisi jumlah bit yaitu 2048. Kemudian enable password admin. Lalu isi username-nya admin dan passwordnya juga admin. Kemudian IP SSH version 2. Dilanjutkan dengan line VTY 0. Kemudian transport input SSH. Lalu login. Kita sudah berhasil melakukan konfigurasi beserta mengubah hostname-nya. Untuk itu kita akan lanjutkan ke switch yang kedua, maka kita exit sebanyak 3 kali. Lalu ketikkan telnet lagi dan IP tujuannya itu 192.168.20.253. Lalu kita isi passwordnya admin, enable, lalu uncriswina, configure terminal, lalu kita rubah namanya menggunakan perintah hostname swb. Lalu INT VLAN 1. Kemudian isi IP domain name uncriswina. Kemudian dilanjutkan
Dilanjutkan dengan crypto key generate RSA. Lalu isi jumlah bitnya yaitu 2048. Lalu enable password admin. Kemudian isi username-nya admin dan passwordnya admin. Kemudian isi IP SSH version 2. Lalu line VTY0. Kemudian transport input SSH. Lalu login. Kita sudah berhasil melakukan konfigurasi secara remote dan juga merubah hostname-nya. Kemudian kita exit sebanyak 3 kali. Dilanjutkan dengan telnet lalu mengisi IP berikutnya, yaitu 192.168.30.253. Lalu isi passwordnya admin, lalu enable dan isi password Unkriswina, lalu configure terminal. Lalu kita ubah hostname-nya menjadi swc. Dilanjutkan dengan int VLAN 1. Kemudian IP domain name Unkriswina. Lalu crypto key generate RSA. Lalu setelah itu kita isi jumlah bitnya 2048. Lalu enable password admin. Lalu isi username-nya admin dan passwordnya juga admin. Lalu setelah itu isi IP SSH version 2. Dan line VTY0. Kemudian transport input SSH. Lalu login. Kita sudah berhasil mengubah hostname-nya dan melakukan konfigurasi secara remote. Kita akan lanjutkan ke switch yang terakhir, jadi kita exit sebanyak 3 kali untuk kembali ke mode user. Dilanjutkan dengan telnet 192.168.40.253. Kemudian isi password admin, lalu enable, lalu Unkriswina, configure terminal. Lalu ubah hostname-nya menjadi swd. Lalu setelah itu int VLAN 1. Lalu IP domain name Unkriswina.
Lalu setelah itu dilanjutkan dengan crypto key generate RSA. Lalu isi jumlah modulusnya 2048. Lalu isi enable password admin. Username admin. Dan passwordnya juga admin. Lalu IP SSH version 2. Kemudian line VTY0. Lalu transport input SSH. Dan login. Kita sudah mengkonfigurasi semua perangkat dan juga mengubah hostname seperti yang diminta pada soal. Lalu kita kembali ke mode user dengan exit 3 kali juga. Selanjutnya kita akan mengecek completion pada soal. Complexionnya baru 89%, berarti masih ada yang belum kita isi. Kita cek result. Lalu lihat di assessment items. Kita belum menambahkan default gateway untuk keempat PC. Kita masuk pada PC yang pertama, lalu desktop. Kita isi default gateway-nya 192.10.254. Lalu untuk DNS servernya kita isi 8.8.8.8. Dilanjutkan dengan PC yang kedua, default gateway-nya 192.168.20.254 dengan DNS server yang sama. Lalu dilanjutkan dengan PC yang ketiga, default gateway-nya 192.168.30.254. Dilanjutkan dengan PC yang terakhir atau PC yang keempat dengan default gateway-nya 192.168.40.254 dan DNS servernya juga sama 8.8.8.8. Lalu kita cek ulang lagi complexionnya. Karena sudah 100%, berarti kita sudah berhasil menyelesaikan semua soal UTS. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih.